Pernah nggak kamu bertanya, kenapa daerah di utara Yogyakarta dinamakan Sleman? Apakah hanya sekedar nama wilayah biasa, atau sebenarnya ada cerita panjang tentang gunung api, sungai, kerajaan kuno, dan misteri alam? Ternyata, asal-usul Sleman bukan cuma soal sejarah manusia. Wilayah ini terbentuk dari proses alam selama ribuan tahun, mulai dari letusan gunung, aliran lava, hingga tanah subur yang akhirnya menarik manusia datang dan menetap. Secara geografis, Sleman berada di bagian utara daerah istimewa Yogyakarta. Letaknya tepat di lereng selatan Gunung Merapi. Posisi ini sangat penting karena Merapi selama ribuan tahun terus membentuk tanah dan lanskap wilayah tersebut. Karena berada di lereng gunung, bentuk wilayah Sleman miring dari utara ke selatan. Bagian utara lebih tinggi dan dekat gunung, sedangkan bagian selatan perlahan menurun menuju wilayah kota Yogyakarta. Lereng ini terbentuk dari tumpukan material letusan Merapi selama ribuan tahun. Setiap kali gunung meletus, lava, abu, dan batu keluar, lalu mengendap membentuk lapisan tanah baru. Material vulkanik itu awalnya panas dan berbahaya. Namun setelah mendingin dan bercampur dengan air hujan serta mikroorganisme tanah, material tersebut berubah menjadi tanah yang sangat subur. Tanah subur ini kemudian menarik manusia untuk tinggal di daerah sekitar Merapi. Sejak zaman kuno, manusia selalu mencari tempat yang tanahnya mudah ditanami dan memiliki sumber air. Selain tanah subur, wilayah Sleman juga memiliki banyak sungai yang berasal dari Gunung Merapi. Sungai ini terbentuk dari air hujan yang mengalir dari puncak gunung menuju dataran rendah. Sungai seperti Kode, Gendol, dan Kuning bukan hanya membawa air, tetapi juga membawa pasir, batu, dan material vulkanik dari gunung menuju dataran bawah. Proses ini disebut aliran lahar. Ketika hujan turun setelah letusan gunung, abu dan pasir yang menumpuk di lereng terbawa air dan mengalir ke sungai. Aliran lahar inilah yang perlahan membentuk dataran luas di wilayah Sleman. Material yang dibawa sungai mengendap dan menciptakan tanah datar yang cocok untuk pertanian dan permukiman. Karena itulah, sebagian besar wilayah Sleman sekarang berupa dataran luas dengan sawah hijau. Tanahnya berasal dari campuran pasir, abu, dan mineral vulkanik yang kaya nutrisi. Nama Sleman sendiri diyakini berasal dari perkembangan bahasa Jawa pada masa lalu. Beberapa ahli menduga nama ini muncul dari nama tokoh lokal atau perubahan bunyi kata dalam administrasi kolonial. Pada masa pemerintahan Belanda, wilayah ini dimasukkan ke dalam sistem administrasi kolonial dan disebut sebagai Afdeling Sleman. Sejak saat itu, nama Sleman mulai sering digunakan dalam dokumen resmi. Seiring waktu, wilayah ini berkembang menjadi kabupaten yang memiliki banyak kecamatan, seperti Depok, Melati, Gamping, Pakem, Turi, dan Tempel. Setiap kecamatan memiliki karakter geografis berbeda. Ada yang dekat gunung, ada juga yang berupa dataran pertanian, dan ada juga yang berkembang menjadi kawasan pendidikan. Contohnya Depok, yang kini dikenal sebagai kawasan kampus. Banyak universitas besar berdiri di sana, sehingga daerah ini selalu dipenuhi mahasiswa dari berbagai daerah. Sementara daerah Pakem dan Turi berada lebih dekat dengan lereng Merapi. Suhu di sana lebih sejuk karena ketinggiannya lebih tinggi dibanding wilayah selatan. Kondisi tanah dan udara di daerah ini juga sangat cocok untuk perkebunan buah, terutama salak. Salah satu yang paling terkenal adalah salak pondoh, yang rasanya manis bahkan sebelum benar-benar matang. Karena kualitasnya bagus, salak dari Sleman dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Buah ini bahkan menjadi salah satu ikon pertanian daerah tersebut. Selain pertanian, Sleman juga memiliki banyak situs sejarah penting. Salah satu yang paling terkenal adalah Candi Prambanan yang dibangun pada abad ke-9. Candi ini dibangun oleh Kerajaan Mataram kuno sebagai tempat pemujaan dewa-dewa Hindu. Lokasinya dipilih karena berada di dataran luas yang stabil dan subur. Menariknya, banyak candi di wilayah Sleman dibangun di atas tanah vulkanik yang berasal dari aktivitas Merapi.
Hal ini menunjukkan bahwa bahkan sejak zaman kuno, manusia sudah memahami bahwa tanah vulkanik sangat cocok untuk kehidupan. Karena posisi geografisnya yang strategis, wilayah Sleman juga menjadi jalur penting antara daerah pegunungan dan pusat kerajaan di selatan. Pedagang dari daerah pegunungan sering membawa hasil hutan dan pertanian melewati jalur ini menuju pasar. Lama-kelamaan, jalur perdagangan ini membuat desa-desa di Sleman berkembang menjadi permukiman yang ramai. Salah satu daerah wisata terkenal di Sleman adalah Kaliurang, yang berada di lereng Merapi. Pada masa kolonial Belanda, kawasan ini dijadikan tempat peristirahatan karena udaranya dingin dan pemandangannya indah. Sampai sekarang, kawasan ini masih menjadi tempat wisata favorit bagi orang yang ingin melihat Merapi dari jarak aman. Gunung Merapi yang berada di utara Sleman terbentuk karena pertemuan dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ketika kedua lempeng ini saling bertabrakan di bawah Pulau Jawa, tekanan besar mendorong magma naik ke permukaan. Magma yang naik dari dalam bumi sebenarnya adalah batuan cair yang sangat panas. Ketika tekanan di dalam gunung terlalu besar, magma akan mencari jalan keluar melalui katar dan akhirnya menyebabkan letusan gunung api. Saat letusan terjadi, berbagai material keluar sekaligus, mulai dari lava cair, abu vulkanik, gas panas, hingga batuan besar. Semua material itu kemudian menyebar ke lereng gunung mengikuti gravitasi bumi. Material panas tersebut sering membentuk awan panas yang bergerak sangat cepat. Fenomena ini disebut awan panas guguran, yaitu campuran gas, abu, dan batu yang meluncur menuruni lereng gunung. Kecepatan awan panas bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Karena itulah, daerah di sekitar lereng gunung harus selalu dipantau oleh para ahli vulkanologi untuk menjaga keselamatan penduduk. Setelah letusan berhenti, material vulkanik yang keluar tidak langsung hilang. Abu dan pasir akan menumpuk di lereng gunung dan menjadi bagian dari lapisan tanah baru. Ketika hujan turun, material yang menumpuk tadi terbawa air dan mengalir ke sungai. Inilah yang menyebabkan sungai-sungai di Sleman sering membawa pasir dan batu dari Merapi. Pasir dari Merapi ternyata memiliki kualitas yang sangat baik untuk bahan bangunan. Karena itu, banyak penambang pasir mengambil material dari sungai untuk dijual sebagai bahan konstruksi. Secara ilmiah, aktivitas Merapi sebenarnya adalah bagian dari proses alami bumi untuk melepaskan tekanan panas dari dalam planet. Tanpa proses ini, struktur kerak bumi bisa menjadi tidak stabil. Jadi, meskipun terlihat menakutkan, aktivitas Merapi sebenarnya juga berperan penting membentuk tanah subur dan lanskap wilayah Sleman yang sekarang kita lihat. Sejak lebih dari 1000 tahun lalu, wilayah Sleman sudah dihuni oleh masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini terkenal karena membangun banyak candi besar sebagai tempat ibadah dan simbol kekuasaan. Salah satu yang paling megah adalah Candi Prambanan. Pembangunan candi biasanya dilakukan di wilayah yang tanahnya stabil dan dekat dengan sumber air. Wilayah Sleman memenuhi kedua syarat itu karena berada di dataran vulkanik yang luas. Selain Candi Prambanan, ada juga Candi Kalasan, Candi Sari, dan Candi Sambisari yang berada di wilayah sekitar Sleman. Candi Sambisari memiliki cerita unik karena pernah terkubur tanah selama ratusan tahun akibat letusan Merapi. Pada tahun 1966, seorang petani yang sedang mencangkul sawah menemukan batu ukiran candi. Penemuan itu kemudian menarik perhatian para arkeolog. Setelah dilakukan penggalian, ternyata di bawah tanah terdapat seluruh kompleks candi yang masih cukup utuh. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas Merapi di masa lalu pernah menimbun wilayah permukiman manusia dengan material vulkanik. Memasuki masa kerajaan Mataram Islam, wilayah Sleman menjadi jalur penting yang menghubungkan daerah pegunungan dengan pusat kerajaan. Jalur ini digunakan untuk membawa hasil pertanian, kayu hutan, dan logistik menuju ibu kota. Ketika masa penjajahan Belanda mulai, wilayah Sleman mulai mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan dan ekonomi. Belanda membangun jalan baru agar transportasi antara kota dan daerah pegunungan menjadi lebih mudah.
Daerah Kaliurang bahkan dijadikan tempat peristirahatan pejabat kolonial karena udara pegunungan yang sejuk. Namun, masa kolonial juga membawa banyak konflik. Wilayah sekitar Sleman sering menjadi tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Medan pegunungan dan hutan membuat daerah ini cocok untuk strategi gerilya perang. Para pejuang memanfaatkan jalur desa dan hutan untuk menghindari patroli tentara kolonial. Setelah Indonesia merdeka, wilayah ini akhirnya resmi menjadi Kabupaten Sleman dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sejak saat itu, Sleman berkembang menjadi salah satu wilayah penting di Yogyakarta. Perkembangan pendidikan dan pariwisata membuat wilayah ini semakin ramai dan berkembang. Kini Sleman dikenal sebagai daerah yang memadukan sejarah kuno, alam gunung api, dan kehidupan modern. Di balik semua penjelasan ilmiah, masyarakat sekitar Merapi juga memiliki banyak cerita mitos yang diwariskan turun-temurun. Salah satu yang terkenal adalah kepercayaan tentang adanya kerajaan gaib di Gunung Merapi. Konon, kerajaan gaib ini dipimpin oleh sosok penjaga gunung yang disebut Eyang Merapi. Masyarakat percaya sosok ini menjaga keseimbangan alam di sekitar gunung. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat tanda-tanda aneh sebelum Merapi meletus. Misalnya suara misterius, bayangan aneh, atau mimpi tertentu yang dipercaya sebagai pertanda. Walau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, cerita ini tetap hidup dalam budaya masyarakat. Salah satu tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut adalah upacara labuhan Merapi. Dalam tradisi ini, masyarakat membawa sesaji ke lereng gunung sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Tradisi ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dan gunung di wilayah Sleman bukan hanya ilmiah, tetapi juga spiritual. Sleman juga terkenal sebagai daerah pendidikan karena banyak universitas besar berdiri di wilayah ini. Mahasiswa dari berbagai daerah datang untuk belajar di kota ini. Selain pendidikan, Sleman juga memiliki stadion sepak bola terkenal, yaitu Stadion Maguwo Harjo. Stadion ini sering dipenuhi supporter yang datang mendukung tim kebanggaan mereka. Kombinasi wisata alam, sejarah, dan pendidikan membuat Sleman menjadi daerah yang selalu hidup dan berkembang. Jika kita melihat lebih dalam, Sleman sebenarnya terbentuk dari proses alam yang sangat panjang. Gunung Merapi, sungai, dan aktivitas manusia semuanya berperan dalam membentuk wilayah ini. Sejarah kerajaan, letusan gunung, dan kehidupan masyarakat saling terhubung dalam satu cerita panjang. Itulah yang membuat Sleman bukan hanya sekadar daerah di peta. Sleman adalah tempat di mana ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya bertemu. Kalau kamu suka cerita fakta unik seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Masih banyak cerita menarik tentang asal-usul daerah lain di Indonesia yang bisa kita bahas. Tulis di kolom komentar, daerah mana yang ingin kamu ketahui sejarah dan asal-usulnya berikutnya.